Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, kita sering mendengarkan wasiat bertakwa. Hampir setiap yang naik mimbar ini senantiasa mewasiatkan agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Yang terkadang sebagian jenuh dengan wasiat yang diulang-ulang terus. Padahal itulah jalan keselamatan. Kita sering apel yang pimpinan akan mengulangi ucapan yang kemarin diucapkan. Terus diulang. Kita udah tahu dengan apa yang akan diucapkan. Tapi demi keselamatan kita, jemaah, tatkala kita naik pesawat, tidak berhenti. Yang namanya pramugari atau pramugara tidak berhenti. Yang namanya pramugari atau pramugara untuk terus mengingatkan agar kita selamat di atas pesawat. Padahal puluhan kali kita naik pesawat. Padahal ratusan kali kita naik pesawat. Kenapa itu dilakukan? Demi keselamatan kita. Karena kita adalah makhluk yang sering lupa dan lalai. Jamaah rahimakumullah, wasiat agar orang-orang meningkatkan ketakwaan menjadi syarat sahnya khutbah Jumat. Sehingga tidak berhenti antum diingatkan. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, umroh, haji yang dilakukan, itu nggak akan diterima kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surga yang setiap ada kesempatan berdoa, yang setiap kali kita berkesempatan untuk berhayal dan berangan-angan, maka kita ingin masuk surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Dan Allah katakan surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah rahimakumullah, tatkala rapot dibagikan pada hari kiamat, ada dua golongan. Yang satu mendapatkan dengan tangan kanannya, yang satu mendapatkan dengan tangan kirinya.
Allah mengatakan tentang hari itu, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan dipamerkan, semua akan dimunculkan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Dosa-dosa yang kita lakukan di saat tidak ada satupun penduduk bumi ini yang tahu, hari itu akan dipamerkan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, wa tazayyanu liyaumil ardil akbar. Kalian berhiaslah kalian untuk hari pameran terbesar. Tatkala semua dipamerkan, kita semua bisa duduk bersama di tempat ini karena tetangga kita nggak tahu dengan dosa kita. Kita bersama di rumah bersama keluarga kita, anak-anak kita nggak tahu dengan dosa bapak, istri kita juga mungkin nggak tahu dengan dosa suaminya. Tapi hari itu semua akan ditampilkan. Maka persiapkan engkau, jangan membuat malu diri sendiri. Hari ini hari untuk mempersiapkan hal itu. Amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyya inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya. Kata Allah, adapun orang yang mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya, maka di situ dia nggak malu. Di situ dia akan berseloroh, akan mengatakan ha umqra'u kitabiyah, engkau baca kitabku ini. Dia nggak malu untuk menunjukkan kepada orang tuanya, dia tidak malu untuk menunjukkan kepada kawan-kawannya, kepada seluruh penduduk bumi ini. Kita lihat orang-orang yang sukses, ketika dia mendapatkan rapotnya, dia maju ke depan dengan penuh kebahagiaan. Kemudian dia tunjukkan kepada semua orang, aku berhasil. Dan orang itu pun akan mengatakan kepada orang-orang di padang mahsyar, ha umqra'u kitabiyah. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Yakin. Yang duduk di soft pertama nggak sama dengan yang duduk di soft terakhir. Kenapa mereka duduk di soft pertama? Ada apa di sana? Yang datang lebih dahulu ke rumah Allah, apakah sama dengan yang datang telat? Nggak sama. Kalau di perusahaan saja, yang datang pertama dengan yang telat nggak sama. Apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini orang mengatakan, aku yakin aku akan dihisab. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Ahibati fillah, dalam rumah tangga kita, antum sebagai bapak-bapak, sebagai suami, punya amanah yang besar. Mungkinkah antum membawa istri antum ke surga? Mungkinkah seorang ayah menyelamatkan anaknya dari api neraka? Atau ternyata istri dan anak-anak menggugat bapaknya untuk masuk ke neraka? Jangan berpikir masuk surga dahulu. Karena orang yang mau masuk ke surga, dia harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Dia harus selamat dari situ dulu. Antum pikirkan dari tuntutan dan gugatan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil hanya yang beriman. Yang tidak beriman tutup kupingnya. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keselamatan diri dan keluarga menjadi hal yang paling utama. Engkau
tidak akan bisa menyelamatkan keluarga kalau engkau sendiri nggak selamat. Ketika terjadi insiden di pesawat, apa kata pramugari? Selamatkan dirimu dahulu. Ketika turun itu oksigen pasang ke mulutmu dulu sebelum ke yang lain. Begitu pula di akhirat. Kalau antum ingin menyelamatkan keluarga antum, antum harus selamat dulu. Dengan cara apa? Menyelamatkan keluar dari api neraka. Alimuhum wa adibuhum. Ali mengatakan, ajari mereka, berikan ilmu kepada istrimu, berikan pendidikan kepada anak-anakmu. Sebagian orang tua hanya berpikir uang, uang, dan uang, dan dia sudah berikan semua fasilitas kepada keluarganya, rumah yang mentereng, mobil yang mewah, nafkah yang berlebih. Kau pikir cukup? Enggak. Alimuhum wa adibuhum. Engkau kalau menyelamatkan mereka, engkau harus ajarin mereka, berikan adab kepada mereka. Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallahi yaumal qiyamah. Boleh jadi kalau ada seorang istri yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat, apa kata sang istri? Dia mengatakan kepada Tuhannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza zauji, hadza zauji, ini suamiku, ma'allamani wala addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku, dia tidak pernah mendidikku. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma datang bawa roti dari pasar. Kerjanya hanya memberikan nafkah. Dia pikir itu cukup. Enggak, jamaah. Maka rumah tangga yang ingin selamat, dia harus menyamakan visi dan misinya. Kenapa dia hidup? Untuk apa? Kemana akan dibawa istri dan anak-anaknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi, di tahun ke-9 Hijriah, setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah memboikot istri-istrinya selama 1 bulan. Ditinggal semua istrinya. Beliau tinggal di sebuah tempat di dalam kebun selama 1 bulan, sehingga isu tersebar dalam kota Madinah bahwa beliau alaihi salatu wasallam menceraikan istri-istrinya. Beliau tidak. Beliau sedang mendidik istri-istrinya. Setelah 1 bulan, beliau datang ke rumah istri-istrinya satu persatu. Dimulai dengan Aisyah. Nabi membacakan firman Allah yang turun di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, kalau ambisi kalian, kalau visi dan misi kalian kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenyamanan dunia, kalian kesini, aku kasih pesangon buat kalian, aku kasih harta kepada kalian, lalu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik-baik. Sudah selesai, nggak bisa dilanjutkan hidup. Tatkala kita beda tujuan, target dalam hidup sudah nggak sama tinggal. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang menjadi ambisi kalian adalah Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang menjadi tujuan kalian adalah Rasulullah yang bakal membukakan pintu surga kelak, wadaral akhirah, ambisi kalian kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Maka kalau ingin sama-sama ke surga, samakan visi dan misi. Ingat, dunia ini
tidak bersahabat dengan siapapun. Sekaya apapun, mereka akan meninggalkan dunia ini. Sekuat apapun, sepanjang apapun kekuasaannya, dia bakal meninggal dunia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, surga itu mahal, mahal sekali. Sebagian kita merantau, meninggalkan kampung halamannya, kerja di tempat ini. Digaji berapa dia? Apakah gaji yang diberikan sesuai dengan kedua mata pemberian Allah Azza wa Jalla? Apakah gaji yang didapatkan sesuai dengan kedua kaki dan tangan pemberian Allah Azza wa Jalla? Enggak. Kita kerja capek, lelah, mengejar dunia yang akan kita tinggalkan. Tatkala mengejar akhirat, kita biasa-biasa aja, nggak ada semangat, nggak ada disiplin. Maka kembali, antum yakin nggak bahwa akhirat itu ada? Antum bekerja di tempat ini bertahun-tahun, semangat. Antum yakin dapat gaji, dapat bonus, dapat pesangon, sehingga antum semangat bekerja untuk akhirat? Kadangkala kita hanya datang kalau ada waktu, baru kita berpikir akhirat. Ahibati fillah, usahakan untuk sholat malam bersama istrinya kalau memang ambisi antum akhirat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat malam di saat orang-orang tidur terlelap. Mereka tenggelam dalam mimpinya di bawah selimut yang penuh dengan kehangatan. Ini orang bangun, nggak wajib dia sholat malam, enggak, tapi dia punya tujuan yang harus dia capai. Maka dia bangun, kemudian dia sholat. Selesai sholat, dia bangunkan istrinya. Istri nggak mau bangun, dia percikan air agar istrinya bangun. Sebaliknya, rahimallahu mra'atan qamat minal laili fasallat. Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Setelah sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dipercikan air agar suaminya bangun. Seakan-akan sang istri mengatakan, bang, jalan kita masih jauh, bekal kita sedikit, kita takut bekal kita nggak mencukupi untuk sampai ke tempat tujuan. Ahibati fillah, penghuni surga itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya di malam hari. Mereka bangun untuk memohon, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat, hari yang indah, yang mulia. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Isilah waktu-waktu kita yang tersisa dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.